Dipastikan nyesel banget. Roy Suryo CS nyesel banget dengerin segala ocehan kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin. Kesempatan emas malah terbuang begitu saja. Aduh, 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 aduh. Kuasa hukum mereka ini, Ahmad Khozinuddin ini, sebenarnya berniat nggak sih nyelamatin Roy Suryo CS ini? Aduh, 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 aduh. Pak Roy Suryo itu kan dipanggil dalam rangka penyelidikan. Kalau panggilan di dalam penyelidikan itu istilahnya undangan, Pak. Karena kalau panggilan dalam penyidikan itu kalau dipanggil tidak datang, maka dipanggil kedua kali bisa dengan perintah membawa. Tapi karena ini Pak panggilannya dalam tahap penyelidikan, maka bunyinya adalah undangan. Nah, undangan itu terserah pada yang diundang. Mau datang apa tidak, itu hak daripada yang mau diundang. Tetapi ya, kita harus maknai itu. Arti daripada undangan dalam penyelidikan itu apa. Saya yang bikin perkap itu Pak, jadi tahu tujuan daripada undangan dalam penyelidikan itu adalah orang dilaporkan ya, bahwa ini pasti dilaporkan negatif gitu ya. Ketika dia diundang itu, polisi pengen klarifikasi apa betul tuduhannya itu benar apa enggak gitu. Jadi seseorang yang diundang dalam klarifikasi dalam penyelidikan itu, kalau tidak hadir, sebenarnya rugi Pak dia. Rugi dalam arti apa ini Pak? Ruginya tidak menggunakan kesempatan itu menunjukkan bahwa ini loh, Wah. sanggahan saya. Mestinya di situ kesempatannya bisa memberikan sanggahan pada polisi. Kan ini kan dipanggilin ya. Wah, ini dia teman-teman. Yang rugi adalah Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Gegara mendengarkan ocehan, saran-saran, katanya nasihat dari kuasa hukum. Kuasa hukum mereka ini bernama Ahmad Khozinuddin dan ada juga yang lainnya. Seperti yang diterangkan oleh Pak Arianto Sutadi ini, bahwa yang rugi itu mereka sendiri. Kesempatan emas sudah diberikan, malah dibuang begitu saja. Ya, mau gimana? Semua sudah terlambat dan sudah terlanjur. Kesempatan emas itu sudah lewat begitu saja. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk klarifikasi. Klarifikasi kan nggak ada urusannya kami dengan orang-orang ini, sehingga kami nanti akan menjelaskan sikap kami, nanti akan dibacakan bahwa kami memilih untuk tidak memenuhi undangan klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu, saudara. Ini teman-teman, Ahmad Khozinuddin mengatakan mereka memilih tidak menghadiri undangan klarifikasi. Alasannya sih karena tidak sesuai atau tidak ada relevansinya. Oke lah. Tapi fakta di lapangannya yang rugi adalah pihak-pihak mereka juga. Blundernya. Ini sih namanya blundernya seorang kuasa hukum. Bukannya memanfaatkan kesempatan yang ada, kesempatan emas yang sudah diberikan, malah dibuang begitu saja. Waduh, aduh, aduh. Jokowi Widodo. Itu yang perlu kami tegaskan. Bahkan kami menegaskan laporan-laporan seperti ini justru akan menjadi pintu kriminalisasi terhadap klien kami. Waduh. Dan sebenarnya laporan seperti ini yang membuat gaduh Republik ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada kepentingannya bikin laporan harusnya. Karena sudah ada laporan yang sifatnya lex spesialis, yakni delik aduan di 30 April 2025, Saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa dihina, harusnya fokus di situ. Aduh, Ahmad Khozinuddin dan kelompok orang-orang ini seperti biasa teman-teman, berlindung di balik kata diskriminalisasi. Ada upaya diskriminalisasi, ada kesempatan diskriminalisasi dengan laporan-laporan seperti ini, kata Ahmad Khozinuddin. Aduh. Bukannya menghadapi dengan sikap gentle, malah seperti biasa teman-teman, kelakuan mereka berlindung di balik kata-kata. Ada upaya diskriminalisasi, ada upaya pembungkaman, selalu saja berpikiran negatif. Seharusnya kan mereka hadapi semua ini, perkara ini dengan sikap gentle. Jadi Pak Jokowi saya sarankan ya untuk gelar perkara khusus hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 jangan mangkirlah.
tunjukkan kepada dunia, kepada generasi muda bahwa Anda taat hukum. Ya, jangan diwakili oleh pengacara-pengacara Anda itu. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian orang yang barusan saja mangkir dari panggilan polisi sok-sok menasehati Pak Jokowi agar tidak mangkir? Rismon. Aduh. Anda sendiri yang membela diri Anda, ijazah Anda sendiri, bukan ijazahnya Termul atau pengacara Termul itu, ya. Itu kan ijazah Anda sendiri. Ya, jangan panik dong. Buktikan bahwa saya tidak membuat ijazah UGM di pojok pramuka. Gitu loh, ya. Klarifikasi S3-mu. Tahu S1 aja nggak mau kok tekan si Jokowi. Inilah dampak kepanikan Rismon. Sehingga berbicara ngawur. Tidak sadar diri. Perlu kaca nggak sih ini? Jangan-jangan di rumah Rismon ini teman-teman nggak punya kaca. Ada yang punya kaca? Silakan dulu teman-teman pinjamin ini ke Rismon. Biar dia ngaca. Orang yang baru saja dikasih blunder sama kuasa hukumnya. Biar tidak datang memenuhi undangan klarifikasi pihak kepolisian. Malah sok banget. Sok banget teman-teman. Ngajarin Pak Jokowi supaya hadir. Dan jangan mangkir di panggilan kepolisian berikutnya. Rismon, apa yang terjadi padamu? Bola sudah di kotak penalti. Di kotak penalti bola tinggal ditendang. Palsu. Allahu Akbar. Aduh, gimana teman-teman? Gimana? Kalau kalian melihat setiap orasi, setiap pidato yang disampaikan oleh Rizal Fadila ini, bagaimana di setiap podcast atau apapun yang ada Rizal Fadila ini, selalu saja ada saja gebrakannya yang bikin ngakak teman-teman. Saya kira teman-teman merasa lucu banget juga ya melihat daripada potongan video ini, di mana Rizal Fadila ini sudah ada tinggal menggolkan gol palsu. Entah kehabisan ide, kehabisan bahan ya untuk nyerang Pak Jokowi, sehingga membuat orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, malah seperti seorang komedian. Setiap berbicara itu lucu dan lucu banget. Malam ini gue bener-bener pengen nantang kau Rismon, pengen nantang kau Roy, dan kalian semuanya ini. Ayo bola yang 5 orang itu sengaja gue hadirkan dari Jepang. Nih, orang Jepang nih. Lu ngaku-ngaku S3 Jepang, dokter Jepang. Ayo, apalagi beliau kali sudah ketemu di media mainstream. Ngomong apa sekarang? Sekarang YouTuber Nusantara pun kena melawan kalian. Aduh. Rismon ini kalau ditantang berbahasa Jepang kayak kemarin kan waktu di acara TV langsung bungkam ciwut. Giliran disentil masalah ijazahnya, masalah perkuliahannya yang ngaku-ngaku S2, S3 di Yamaguchi University Jepang yang ternyata diduga keliru. Bahkan disebutkan teman-teman kalau pihak Yamaguchi tidak mengakui Rismon ini sebagai mantan atau alumni mahasiswa mereka. Tapi sok banget nyentil obok-obok ijazah Pak Jokowi dan menduga bahkan mengklaim kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jangan merasa orang diam saja. Jangan merasa masyarakat tidak bereaksi. Kalian semena-mena. Kalian seenak dia sendiri. Kali ini gua datangin semuanya. Udah gua datangin semua ahli, gua datangin semua pengacara, gua datangin. Ayo, Senin nanti gua susulin ke Polda. Kesarjanaan atau doktornya Rismon.
kaleng-kaleng apa asli atau justru mereka yang memasukkan pokoknya semuanya itu. Saya dari Jepang nih. Nih. Nanti pakai bahasa Jepang, Pak. Jangan pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya. Kebetulan Aduh, dipastikan si orang-orang ini ya, Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan siapa lagi yang lainnya gerombolan orang ini yang selama ini nyerang Pak Jokowi dengan berbagai tudingan, tuduhan, fitnahan, maka siap-siap saja mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.